Muhammadiyah Yogyakarta, Imawan Dimas Adi Nugroho. Yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini, Dr. Nur Azizah MSI, yang saya sayangi teman-teman sekalian yang hadir secara virtual pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas nikmat dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan berbahagia dan sehat jasmani rohani pada malam hari ini di diskusi dalam memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2022. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah memberi kita syafaat di hari penghakiman nanti. Amin. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020, serta kader bidang Imawati IMM Visipol UNY, yang malam hari ini membersamai Ibu Zizah dan teman-teman sekalian dalam diskusi Hari Perempuan Internasional tahun 2022, Wanita di Tengah Kemelut Global, Dampak Konflik Rusia dan Ukraina terhadap Ekofeminisme. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Umum PKI MM Visipol UNY. Yang ketiga, materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, agar berjalan lancar, marilah kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Imawan Dimas Adi Nugroho. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Imawan Dimas, dipersilahkan. Cek. Halo. Suaranya halo. Sudah masuk, silahkan. Ya. Suara saya putus ya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Ini lagi di perjalanan sama Mas Fatir juga. Oke. Sudah terdengar jelas teman-teman? Oke, sudah terdengar. Udah ya? Sudah jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu dosen saya yang saya hormati dan juga rekan-rekan semuanya yang pada malam hari ini berkenan hadir di peringatan International Women's Day ya. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bersua untuk mungkin merefleksikan ya, sekaligus mendiskusikan kira-kira bagaimana peran perempuan hari ini, utamanya di dunia modern, dunia transnasional, kalau dari sekarang nanti. Yang nantinya mungkin kita akan langsung berbincang dengan pakar ini ya, Bu Azizah, karena beliau ini adalah dosen saya yang cukup terkenal akan fokus atau konsentrasinya di perihal kesetaraan gender. Nah, semoga nanti teman-teman bisa menggali ilmu banyak sekali dari beliau ini, karena kebetulan saya juga mengambil kelas beliau di TAN dan juga kelas gender. Nah, beliau ini memang sangat ahli di sana. Semoga teman-teman nanti maksimalkan. Ini alhamdulillah teman-teman malam hari ini berjumlah 62 orang. Nah, nanti silahkan teman-teman. Oke, mungkin sedikit saja ya. Itu aja Salsa. Ini juga saya lagi di perjalanan untuk kembali ke daerah kampus. Nah, semoga dengan adanya diskusi ini teman-teman bisa lebih terpantik lagi, teman-teman bisa lebih sadar lagi bahwasanya hari ini itu permasalahan tentang kesetaraan gender itu belum tuntas. Makanya kenapa kita sebagai intelektual ya, nah nanti juga dari bidang di sini juga diharapkan bisa menjadi inisiator untuk menyebarkan kembali nilai-nilai kesetaraan gender, biar teman-teman mahasiswa ini bisa lebih hal yang patut kita
memiliki gitu pemahaman tanggal tersebut. Mungkin sekian. Bila isobil haq, wal kalami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Bu Aziza. Oke, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Dimas Hadi Nugroho atasnya. Baiklah, acara selanjutnya ini materi nih. Acara yang kita tunggu-tunggu. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit tentang Ibu Zizah ya, teman-teman. Beliau ini adalah, ya teman-teman tahu ya, beliau adalah dosen di fakultas kita, Visipol. Dan beliau juga sempat mengampu mata kuliah, bahkan mungkin masih mengampu mata kuliah gender dan politik di Visipol UMY dan Visipol UGM, kemudian gender dan hubungan internasional di Visipol UMY, perbandingan politik di Visipol UMY, metodologi ilmu politik di Visipol UMY, dan teori hubungan internasional di Visipol UMY. Nah, kemudian ada beberapa jurnal yang sempat beliau terbitkan atau publikasi yang menurut saya ini banyak banget, saya terkesima banget ini Ibu. Mungkin saya mention beberapa saja. Di antaranya ada Perempuan di Parlemen, kemudian ada Women in Local Governance and its Contribution to Good Governance, dan Kepemimpinan yang berperspektif gender, dan Perempuan, Agama, dan Demokrasi. Sebenarnya ini masih banyak banget, tapi mungkin aku hanya mention beberapa, Ibu. Ini dari tadi yang sudah aku bacakan, sudah kelihatan ya teman-teman kalau Ibu Zizah ini memang concern di gender dan feminis gitu. Kayak gak perlu diragukan banget itu ilmunya Bu Zizah gitu. Dan kayak tema kita hari ini nih, yang lagi hangat-hangatnya yaitu konflik Rusia dan Ukraina nih. Nah, kemudian bagaimana sih konflik Rusia dan Ukraina ini berdampak terhadap ekosistem, terhadap alam, terhadap lingkungan hidup gitu. Nah, terus kita kaitkan ya terhadap isu yang memang hari ini masih kita perjuangkan, ya ini perempuan, gender, kesetaraan gender, keadilan gender gitu. Atau yang biasa kita sapa dengan ekofeminisme. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari aku. Bu Zizah, aku persilahkan untuk memberi kita ilmu dan materi selama 1 jam ke depan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk Imawati dan IMM pada umumnya yang telah mengadakan acara pada malam hari ini dan teman-teman juga yang sudah hadir dalam diskusi pada malam hari ini, meskipun malam-malam disempatkan untuk hadir. Terima kasih. Dan malam ini kita coba untuk membahas sesuai dengan yang topik kita pada malam hari ini. Kita akan bicara tentang perang Ukraina dan Rusia, serta sebetulnya mungkin lebih tepatnya bagaimana cara pandang feminis atau ekofeminis di dalam perang atau konflik tersebut. Oke, aku mohon izin untuk share screen ya, Mbak ya. Monggo Ibu. Oke, tapi masih belum bisa ya? Mungkin operator bisa dibantu ya. Oh ya, sebentar Bu. Masih belum bisa ya? Oh, masih belum bisa ya Bu? Bentar. Kalau sekarang nggak bisa, Mas. Harus disable ya. Partisipan screen sharing ya. Bentar Bu. Kok nggak bisa ya di sini ya? Mungkin bisa di ini Bu, di-share-kan ini aja. PPT-nya saya yang share screen. Bentar, Mas. Kalau itu berarti aku harus buka dulu.
Boleh dicoba Bu, kayaknya sudah bisa Bu ini Bu. Oke, bentar nih. Oke, karena kalau belum tak save Mas, bentar ya. Kalau mau Oke, udah bisa. Eh, Bentar. Oh, stop share dulu deh. Apakah ada kendala, Ibu? Ya, sebentar Mas. Mbak, aku kok nggak bisa buka ya, sebentar. Oh, oke. Maaf, Baik, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. sebentar. Sampai lumayan. Ini kok nggak bisa di-share, gimana sih? Bentar ya. Sebentar ya, aku mohon izin untuk membuka file dulu. Ini fileku. Bentar ya. Ya, Ibu. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Bu? Sudah Ibu. Oke. Ya. Oke, thanks. Kita akan diskusi tentang topiknya ini wanita dalam kemelut global ya, dampak perang Ukraina Rusia terhadap ekofeminisme. Oke. Saya kira sebagian besar pasti sudah mendengar ya bahwa Rusia itu pada beberapa hari yang lalu sebetulnya ya, itu melakukan serangan terhadap Ukraina. Dan beritanya ada di mana-mana, saya kira hampir semua pasti sudah mendengar itu. Nah, ini adalah dampak foto gitu ya dari dampak perang yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina. Ya, jadi ini banyak sekali kerusakan yang terjadi, baik itu kerusakan fisik maupun kerusakan pada yang lain ya, mestinya pada manusia, pada lingkungan ya. Jadi kerusakan yang muncul begitu banyak karena ini adalah sebuah serangan bom ya, sebagian besar serangan bom, selain juga serangan-serangan artileri yang lain. Dan itu menimbulkan ketakutan sehingga menimbulkan pengungsi ya, arus pengungsi yang
jumlahnya bisa mencapai jutaan. Nah, sebetulnya kalau kita ingin memahami perang atau konflik antara Rusia dengan Ukraina itu sebetulnya sampel gitu ya. Jadi konflik Rusia dan Ukraina itu sampel. Jadi yang pertama bahwa Ukraina itu terletak persis di sebelah barat ya, di sebelah barat Rusia, sebelah barat selatan ya, sebelah barat Rusia. Jadi dia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, konflik antara Rusia dengan Ukraina itu sebetulnya sudah lama, ya sudah lama dan sebagai negara yang berbatasan langsung, maka memang banyak budaya-budaya yang bercampur di antara Rusia dan Ukraina. Kalau menurut Rusia, Ukraina itu adalah wilayahnya, gitu, dan culture atau budaya Ukraina, kemudian bahasanya dan sebagainya adalah bahasa yang sama. Jadi kalau menurut Rusia, tapi kalau menurut Ukraina, mereka adalah bangsa yang berbeda. Jadi ini adalah sebuah konflik dari nasionalisme gitu ya, yang merasa berbeda. Kalau Ukraina merasa berbeda, sementara kalau Rusia menganggap itu adalah bagian dari Rusia. Seperti kita ketahui, Kekaisaran Rusia itu pernah mempunyai wilayah yang sangat-sangat luas ya. Dan ketika Rusia itu dulu menjadi negara yang namanya Uni Soviet ya, dengan ideologi komunisnya. Jadi rupanya tidak bisa dipungkiri bahwa Rusia itu adalah jelmaan dari Uni Soviet ya, meskipun secara teori sebetulnya berbeda, tetapi Uni Soviet itu tulang punggungnya adalah Rusia ya, jadi core-nya adalah Rusia, dan Uni Soviet itu muncul sebagai akibat dari revolusi Bolshevik tahun 1917 dan dia memasukkan Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet, namanya Uni Soviet. Soviet itu adalah bahasanya komunis untuk menyebut sebuah negara, karena komunis itu sebetulnya tidak suka dengan konsep negara. Karena menurut komunis negara itu akan wither away. Sebetulnya negara itu tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan adalah Soviet. Maka namanya Uni Soviet. Tetapi seperti yang kita ketahui, Uni Soviet ini runtuh tahun 1991. Dan keruntuhan Uni Soviet ini membuka peluang bagi negara-negara yang semula bergabung menjadi di dalam Uni Soviet untuk memisahkan diri, dan Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet nggak ada lagi ya, jadi memisahkan diri dari Rusia. Dan mereka awalnya saling mengakui pemisahan tersebut dan saling menghormati itu pada awalnya ya. Tetapi kemudian memang terjadi perubahan politik baik di Soviet baik di Rusia maupun di Ukraina. Jadi misalnya di Rusia itu kepemimpinan yang memimpin, siapa yang memimpin itu akan menentukan seperti apa arah kebijakan politik maupun politik luar negerinya ya. Seperti kita ketahui kalau sekarang Putin ini orangnya sangat
mempunyai ambisi kejayaan Uni Soviet atau kejayaan Imperium Rusia gitu ya. Tetapi tidak semua seperti itu. Misalnya Gorbachev tidak seperti itu gitu. Nah, demikian juga di Ukraina. Di Ukraina sebagai negara yang memang berbatasan langsung dengan Rusia, di dalam wilayah-wilayah Ukraina sendiri muncul kelompok-kelompok, ada yang loyal terhadap Ukraina, tetapi juga ada yang menganggap pemerintahan Ukraina itu pemerintahan yang korupsi misalnya gitu ya. Itu terjadi misalnya yang mendorong separatis pada tahun 2014 ya misalnya, dan tahun 2014 mulailah kemudian Rusia menganeksasi Crimea. Crimea adalah bagian dari Ukraina. Kemudian selain itu juga dia melancarkan dukungan terhadap separatis di Donetsk dan Luhansk ya, yang sering disebut dengan Donbas gitu. Dan di situ sebetulnya memang penduduknya juga terbelah ya, ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina, sehingga terjadi perang di antara mereka. Nah, perang inilah yang sebetulnya jadi sudah cukup lama ya, jadi konflik antara Rusia dengan Ukraina tersebut. Nah, masalah kemudian muncul kembali terutama pada sekitar tahun 2021 karena kedekatan negara-negara Eropa Timur termasuk Ukraina, apalagi Ukraina itu berbatasan langsung dengan Rusia, dengan NATO ya, dengan NATO, kedekatan mereka dengan NATO, dan juga NATO sendiri juga memang mempunyai pengaruh yang besar gitu di daerah-daerah Eropa Timur tersebut. Nah, ini yang membuat kemudian Rusia merasa terancam. Dan ketika Rusia merasa terancam, dia mengajukan draft yang disebut dengan security guarantee, jaminan keamanan ya. Pertama adalah bahwa Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO, gitu kan. Kemudian NATO, tentara-tentara NATO dan persenjataan NATO itu perlu untuk ditarik ya dari sekitar Eropa Timur. Nah, ternyata NATO menolak ini, gitu ya. Dan Ukraina juga merasa bahwa Rusia tidak mempunyai hak untuk mengatur dia, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persepsi dan menimbulkan ya ini namanya Rusia merasa terancam. Jadi perasaan terancam Rusia dari Ukraina. Memang Ukraina adalah negara yang mempunyai pertama misalnya reaktor nuklir Ukraina itu termasuk yang terbesar. Jadi Ukraina itu mempunyai persenjataan yang lumayan besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kemudian kalau kita pernah ingat dengan Chernobyl, Chernobyl itu sebetulnya letaknya di dekat Ukraina juga gitu ya, di dekat Ukraina, di dekat Belarusia gitu. Jadi itu adalah daerah yang berhimpitan langsung memang dengan Rusia. Nah, jadi itu adalah sejarah konflik perang Rusia Ukraina yang perlu saya sampaikan dulu, karena saya nggak tahu apakah semua mahasiswa itu sudah well informed tentang ini. Nah, kalau kita melihat dari perang tersebut, maka yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana korban perang, kemudian apa yang dampak dari perang.
Jadi kalau yang namanya perang itu jelas pertama adalah korban manusia. Ya, korban manusia ini cukup banyak dan ya tidak bisa dihitung secara pasti sebetulnya, tetapi diperkirakan itu sekitar 14.000 meninggal, ya. 1,5 juta jiwa itu harus mengungsi karena orang juga takut ya dibom terus-menerus, dan 3,5 juta penduduk itu akan membutuhkan bantuan kemanusiaan karena ketika perang itu dikhawatirkan sarana dan prasarana fisik itu rusak sehingga roda perekonomian pasti lumpuh ya, sehingga kebutuhan akan pangan dan sebagainya bisa menjadi kalang kabut. Kebutuhan akan obat, kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan air ya, selain perumahan itu bisa kocar-kacir. Nah, di sisi Ukraina juga ada ribuan pasukan yang tewas, di sisi Rusia ada ratusan pasukan yang tewas, banyak orang Ukrainanya sih kalau dilihat dari jumlahnya. Kemudian pengungsi juga jutaan pengungsi di Polandia, Hungaria, Slovakia, di daerah-daerah sekitarnya. Nah, itu adalah korban perang. Nah, kita masuk ke ekofeminisme ya. Sekarang kita coba masuk ke ekofeminisme. Selain perang itu menimbulkan kerusakan jiwa, kerusakan korban manusia, maka perang juga menimbulkan korban lingkungan, ya, korban terhadap alam, ya jelas itu, jelas sekali. Apalagi misalnya yang diserang oleh Rusia itu juga sebetulnya Rusia itu mencoba menyerang reaktor nuklir yang ada di Ukraina. Meskipun alhamdulillahnya itu reaktor nuklir itu belum sampai bocor, ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau seandainya sampai reaktor nuklir itu kemudian malfunction karena ada unsur bagian-bagian yang rusak, maka itu akan menjadi Chernobyl kedua. Chernobyl itu juga letaknya dekat situ, gitu. Jadi memang negara ini adalah negara pengembang reaktor nuklir. Nah, kita masuk ke ekofeminisme. Jadi sebetulnya yang namanya feminis itu sudah lama muncul ya, seperti kita ketahui feminisme itu sebetulnya muncul bahkan awalnya mulai sekitar Revolusi Prancis ya, Revolusi Prancis. Artinya ini feminisme modern. Kalau feminisme dalam artian keinginan untuk memperbaiki nasib perempuan, maka itu sebetulnya sudah muncul zaman nabi-nabi pun sudah ada gitu ya. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW misalnya, kita bisa mengatakan bahwa beliau adalah seorang feminis. Yang dimaksud dengan feminis di sini adalah orang yang ingin memperbaiki nasib atau kondisi perempuan yang memang terpuruk gitu. Pada waktu zaman Nabi Muhammad pun kondisi perempuan itu terpuruk. Misalnya perempuan dikubur hidup-hidup, perempuan kemudian dijadikan sebagai harta warisan yang dapat diwariskan kepada anaknya. Jadi perempuan ini memang mempunyai nasib yang kurang baik faktanya ya dari dulu, sehingga menimbulkan sebuah keinginan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai feminisme. Ya, itulah yang disebut sebagai feminisme. Nah, ekofeminisme sendiri sebetulnya merupakan perpaduan antara feminis dengan keinginan untuk menghargai, mencintai atau menghormati alam
dalam konteks positif ya, mencintai, menghargai, bukan menyembah-nyembah alam, bukan ya, tapi mencintai alam, menghargai alam secara positif. Jadi alam itu jangan dirusak, tetapi perlu dihargai. Alam itu perlu dijaga keselamatannya gitu. Jadi jangan sampai dirusak. Nah, salah satu contoh rusaknya alam itu misalnya yang paling ekstrim adalah kekhawatiran akan nuklir ya. Jadi kekhawatiran akan adanya ancaman nuklir yang dianggap dapat merusak alam. Sebetulnya merusak alam itu ada banyak cara dan banyak sekali dilakukan di berbagai tempat, termasuk mungkin di lingkungan kita ya, misalnya dengan kita memakai plastik, misalnya dengan kita menggunakan plastik, dan plastik itu mau dibakar juga merusak alam, merusak kesehatan, merusak alam juga, mau ditaruh di tanah juga tidak bisa diterima oleh tanah ya. Jadi dia sebenarnya merupakan sesuatu yang merusak. Misalnya contoh mudah adalah plastik. Tetapi banyak sekali kerusakan alam lain, misalnya seperti penggundulan hutan misalnya, kemudian penggunaan zat-zat kimia untuk di dalam perang misalnya. Perang itu sudah sering menggunakan zat kimia yang dimaksudkan untuk mematikan flora dan fauna agar orang yang berada di situ juga ikut kocar-kacir gitu ya, ikut mati maunya gitu. Dan itu dilakukan misalnya di ini ya, di perang Vietnam misalnya ya, perang Vietnam itu dengan zat-zat yang merusak alam juga. Nah, ekofeminisme itu pada awalnya mulai muncul pada tahun 60-an. Ya, pada tahun 60-an dan dia mulai membuat sebuah gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan, dan gerakan-gerakan ini ada tulang punggungnya adalah perempuan. Tulang punggungnya adalah perempuan, dan dia memang mengawinkan gitu ya, antara perempuan dengan lingkungan gitu, dan dia menganggap bahwa penyebab kerusakan dari penyebab kerusakan dunia lah begitu ya, penyebab kerusakan dunia itu adalah patriarki ya, patriarki dan kerusakan lingkungan ya, perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Nah, perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi dia juga menganggap bahwa yang merusak lingkungan itu mostly adalah laki-laki. Mohon maaf bagi laki-laki ya. Kenapa laki-laki? Karena misalnya begini, misalnya reaktor nuklir itu sebagian besar penggagasnya itu laki-laki gitu ya, dan banyak perempuan yang tidak setuju dengan reaktor nuklir. Nah, ini terserah nanti Anda mau pro pada ekofeminisme atau mungkin Anda tidak setuju pada ekofeminisme, karena setiap gerakan sebetulnya selalu ada positifnya ya, tetapi juga selalu ada kritik terhadap ekofeminisme pun banyak gitu ya. Jadi ekofeminisme pun mempunyai kelemahan, dan ekofeminisme berusaha mengawinkan antara perempuan dengan alam, karena menurut ekofeminisme baik perempuan maupun alam itu adalah kelompok, kalau dapat dikatakan kelompok yang tertindas ya, kelompok yang tertindas dalam pengertian tertindas oleh perilaku tadi, perilaku patriarki, dan juga perilaku yang semena-mena terhadap alam. Jadi maka perempuan perlu menyelamatkan alam sebagai sesama
kelompok tertindas, begitulah kira-kira. Dan menyelamatkan alam ini bukan hanya oleh perempuan, pasti dia pasti akan mengajak semua unsur agar menyelamatkan alam, tetapi awalnya adalah kecintaan terhadap alam, ya, kecintaan terhadap alam, keinginan untuk menyelamatkan alam, karena alam itu adalah sumber kehidupan bagi manusia juga. Kalau alam ini rusak, manusia juga akan sangat dirugikan. Nah, itulah secara garis besar yang disebut dengan ekofeminisme. Meskipun ekofeminisme ini sebetulnya juga merupakan sebuah gerakan yang menyalahkan atau sebuah gerakan yang mengkritik kapitalisme, karena kapitalisme ini dianggap sangat tega ya di dalam merusak alam demi kemajuan perekonomian. Contoh misalnya bagaimana adanya pembukaan lahan-lahan hutan, penggundulan hutan dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat misalnya. Nah, dan ini siapa yang melakukan? Ya, yang melakukan manusia juga gitu. Dan manusia itu yang membuat keputusan mostly adalah laki-laki. Jangan tersinggung kalau saya mengatakan laki-laki, tetapi karena memang penguasa gitu ya, penguasa itu adalah laki-laki gitu. Jadi pemimpin negara mostly adalah laki-laki gitu ya. Jadi disinilah kemudian muncul juga gagasan di kalangan ekofeminisme bahwa sedikitnya perempuan yang berada di ranah kekuasaan itu membuat perusakan lingkungan sangat parah gitu ya. Itu dapat Anda baca misalnya dari tulisan-tulisan beberapa tokoh ekofeminis seperti Ariel Saleh misalnya dari Australia ya, bahwa karena perempuan itu nggak bisa berkuasa gitu ya, karena perempuan nggak bisa berkuasa, perempuan tidak bisa membuat decision di dalam keputusan-keputusan yang besar, maka perusakan ini nggak bisa dicegah gitu. So yang perlu dilakukan adalah bagaimana juga agar perempuan itu bisa mempunyai porsi yang cukup di dalam pemerintahan, karena kalau tidak nanti akan ada ketimpangan dalam cara berpikir, termasuk itulah yang terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi dengan patriarki, dengan kapitalisme yang merusak alam, dan dia juga kecewa terhadap sosialisme. Jadi dia juga kecewa juga gitu. Nah, ada beberapa buku yang kemudian mendongkrak lahirnya ekofeminisme ini, yang diterbitkan di Prancis ya. Kemudian selain itu tahun 80-an itu kemudian ada Kongres Perempuan, the first International Ecofeminist Conference, yang mengukuhkan lahirnya ekofeminisme. Beberapa tokoh itu kemudian sangat terkenal, diantaranya adalah Vandana Shiva ya di India. Nah, memang kalau kita bicara feminis, Indonesia kayaknya belum masuk ya ke level-level itu, karena berat banget kondisi feminis di Indonesia, masih sangat-sangat berat jika dibandingkan dengan negara-negara lain ya, seperti Jerman, Australia, Kanada, kemudian UK ya, yang memang gerakan feminismenya sangat kuat. Nah, di Indonesia feminisme ini sering dicurigai karena apapun yang berbau barat itu selalu dianggap tidak nasionalis gitu, cenderung, bukan selalu ya, cenderung dianggap tidak nasionalis karena kita pernah dijajah oleh Barat, sehingga kalau dari Barat itu kemudian cenderung dicurigai. Even sebetulnya
feminisme itu bukan masalah barat dan timur, karena orang meskipun tanpa adanya negara barat pun sebetulnya feminisme juga muncul di setiap tempat di dunia ini gitu, karena patriarki ada di mana-mana gitu ya. Jadi bukan hanya berada di negara-negara barat. Patriarki juga muncul di negara baik yang beragama maupun di negara yang tidak beragama ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama agama juga gitu ya. Jadi di negara-negara yang notabene menganggap dia beragama itu juga muncul patriarki, seperti di Arab Saudi misalnya, kemudian di Timur Tengah itu parah, tetapi di negara-negara komunis seperti di Korea Utara juga patriarki muncul. Hanya memang di kalangan sosialis ini sebetulnya memang peluang orang untuk bergerak, peluang perempuan untuk bergerak itu mempunyai peluang yang cukup besar, karena negara sosialis itu ketika dia masih menjadi Uni Soviet misalnya, atau negara-negara yang masih sosialis ideologinya, karena sekarang jarang negara sosialis ya, itu mempunyai obsesi dengan equality yang tinggi. Jadi sosialisme itu ingin mewujudkan equality. Salah satu equality itu adalah equality antara perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi bukan hanya equality dalam hal perekonomian, tetapi juga equality dalam gender. Nah, itu membuat sosialisme itu membuka ruang gerakan. Nah, oke, kita kembali ke apa sih dampak perang terhadap perempuan, kemudian juga terhadap alam. Nah, jadi dampak perang terhadap perempuan ini khas ya. Ternyata yang namanya perang itu khas gitu. Cara merusaknya khas. Jadi pertama, ketika terjadi perang ataupun konflik, maka yang namanya traditional conservative gender roles gitu. Jadi peran gender yang akan menjadi semakin konservatif. Laki-laki perang, perempuan ya masak gitu, survival gitulah, untuk survival gitu, karena peradaban rusak gitu ya. Jadi kemudian gender roles kembali menjadi lebih sangat konservatif. Jadi ini yang membuat kenapa posisi perempuan semakin berat ketika terjadi konflik gitu ya. Jadi ketika terjadi konflik semakin berat. Tidak konflik aja berat, apalagi konflik. Posisi laki-laki juga berat karena perang itu juga mengharuskan laki-laki untuk maju perang, misalnya, which is sebetulnya laki-laki itu juga nggak suka kalau disuruh maju perang gitu, nggak semua laki-laki suka. Tetapi ketika dia berada dalam keputusan politik tertentu, ya dia tidak bisa berkutik gitu ya. Seperti yang terjadi di Ukraina sekarang, misalnya mau tidak mau laki-laki tidak boleh meninggalkan negara karena diminta untuk mempertahankan negara. Sementara perempuan kemudian diizinkan untuk menjadi pengungsi, tetapi menjadi pengungsi juga sangat menderita ya. Jangan dibilang itu menjadi lebih baik juga, enggak. Ketika terjadi pengungsian, maka disitulah kemudian muncul kerusakan atau penderitaan perempuan yang khas perempuan, yaitu gender based violence ya. Jadi yang namanya situasi pengungsi itu adalah situasi yang serba darurat. Di dalam situasi yang serba darurat itu pelecehan seksual akan berlipat-lipat. Dan pelecehan seksual bukan hanya pelecehan seksual, tetapi bahkan muncul yang disebut dengan barter seks ya, barter seks untuk survival. Misalnya ketika dia berusaha memperoleh izin tertentu dari tentara,
ya, karena di situ jumlah tentara di dalam kamp-kamp pengungsi ataupun di daerah-daerah perbatasan, pengungsi itu biasanya berada di daerah perbatasan. Dia ingin move, tetapi kemudian tidak mudah juga untuk move, ya. Nah, hal-hal seperti ini. Kemudian dia juga butuh makan, dan butuh makan dia akan sangat tergantung pada bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu kerap kali memanfaatkan situasi dengan barter seks, ya. Itu terjadi selalu terjadi di daerah-daerah konflik. Jadi seks itu menjadi cara perempuan untuk survival dan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Karena dengan seks itu dia memperoleh bantuan, memperoleh dukungan gitu ya. Dan dia tidak mempunyai apa-apa yang lain gitu kan, mau kerja yang lain juga nggak bisa karena ini situasinya adalah pengungsian. Nah, jadi gender based violence meningkat. Dan kalau Anda pengen membaca cerita tentang bagaimana yang lebih dahsyat lagi, seks kemudian dijadikan sebagai alat untuk perang. Ya, ini juga sangat mengerikan. Itu terjadi di Bosnia dan Serbia. Jadi perang Bosnia Serbia itu tahun 1990-an, dan di situ kedua belah pihak menggunakan cara-cara gender based violence. Jadi pemerkosaan misalnya terhadap lawan untuk menjatuhkan moral lawan. Nah, tapi bukan hanya berhenti. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa ketika terjadi perang itu maka di situ pasti akan terjadi eksploitasi seksual. Dalam artian eksploitasi seksual itu bukan barter seks saja, tetapi eksploitasi seksual itu misalnya adalah pelacuran, misalnya ya, pelacuran, terpaksa melacur karena kalau tidak seperti itu tidak hidup misalnya. Kemudian trafficking. Jadi perempuan itu dipindahkan ke tempat lain dan dia dijadikan sebagai prostitut misalnya. Dan disinilah terjadi eksploitasi seksual gitu. Jadi eksploitasi itu ketika aktivitas tersebut itu menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di situ. Nah, di dalam situasi perang, maka eksploitasi seksual itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh uang, baik di pihak perempuan maupun di pihak kelompok-kelompok lain yang memperoleh keuntungan dalam situasi konflik tersebut. Jadi akan muncullah kelompok-kelompok eksploitatif tersebut gitu ya. Jadi itulah yang disebut, itulah perang ya. Perang itu nggak ada yang bagusnya, nggak ada bagusnya, semuanya jelek. Nah, ini ada sedikit juga yang membuka peluang. Perang itu bisa juga membuat perempuan berdaya dalam tanda petik ya, berdaya dalam tanda petik ketika perempuan itu sebenarnya bukan berdaya ya, tapi perempuan itu terlibatlah yang lebih tepatnya bukan berdaya, sorry, saya koreksi aja. Dia perempuan ini terlibat dalam proses perang. Misalnya dia juga bisa menjadi pasukan yang maju di dalam perang. Ya, jadi di Ukraina sekarang pun banyak perempuan yang menjadi tentara atau dia menjadi tentara dalam tanda petik tentara ini ya, tentara nggak dibayar gitu. Jadi dia menjadi pejuang. Pejuang perempuan, tentara Ukraina yang perempuan itu sekitar 15%. Kalau pejuang ya, pejuangnya ini ya tidak ada hitungan secara pasti ya. Meskipun sebetulnya dihargai dalam artian belum tentu dihitung, dia belum tentu direcognize gitu. Tetapi banyak yang menjadi pejuang itu. Nah, selain itu juga perempuan banyak yang menjadi dia menjadi petugas-petugas humanitarian atau petugas-petugas kemanusiaan.
Jadi disinilah yang kemudian menimbulkan power gitu ya, bahwa sebetulnya perempuan bisa juga menjadi pihak-pihak yang aktif di situ, bukan hanya sebagai victim, tetapi juga sebagai pelaku, sebagai aktor, baik itu dalam konotasi positif maupun aktor menyerang pun bisa, perempuan menjadi teroris juga bisa gitu. Ya, jadi memang situasi perang itu menimbulkan perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, oke. Oke, tadi saya sudah ceritakan. Nah, bagaimana perusakan terhadap lingkungan, perang terhadap perusakan terhadap lingkungan, jelas pertama adalah lingkungan fisik, misalnya rusaknya jalan, rusaknya gedung-gedung, penggunaan bom, kemudian selain itu juga pergerakan manusia itu sendiri. Pergerakan manusia itu akan membuat CO2 meningkat dengan sangat pesat, dan CO2 yang meningkat sangat pesat ini juga menimbulkan perusakan lingkungan. Itu contohnya ya. Kemudian yang namanya pengungsi itu akan menimbulkan juga sampah ya, sampah yang luar biasa dan sampah yang tidak terurus ya, karena pemerintah kan nggak bisa ngurusi, namanya perang kan pemerintahnya nggak bisa ngurusin sampah. Kalau nggak perang pemerintah mungkin bisa ngurusin, tapi kalau perang kan nggak bisa ya. Jadi perang itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena mobilitas manusia juga gitu. Selain senjata yang digunakan ya, senjata yang digunakan, kemudian sistem air tadi yang sanitasi yang rusak dan sebagainya. Nah, ini dampak perang terhadap lingkungan. Oke, next. Kemudian gimana sih dampak perang Rusia Ukraina terhadap Indonesia? Anda tahu, jangan heran kalau pertama harga gas naik ya, harga gas naik. Karena yang namanya harga minyak dunia itu naik. Harga minyak dunia naik, pasti harga gas naik. Nah, sebentar lagi kemungkinan kalau pemerintah nggak mau memberikan subsidi BBM, maka siap-siap BBM akan naik. Kalau perang ini nggak berhenti. Kalau perang berhenti ya alhamdulillah gitu. Nah, Rusia juga merupakan negara supplier pupuk dan bahan pupuk di Indonesia, sehingga ini juga akan berdampak pada petani Indonesia nanti. Nah, kemudian Ukraina, kalau Anda tahu Ukraina, Anda makan Indomie, itu Anda tahu tegangannya itu berasal dari Ukraina. So, kalau Ukraina ini perang terus, harga tepung terigu maupun harga Indomie kemungkinan akan naik gitu ya. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan agar kita bisa berdiskusi lebih jauh. Nanti mungkin ada hal-hal yang belum saya sampaikan di sini, bisa kita diskusikan di dalam forum aja. Oke, thanks Mbak. Kembali ke moderator, monggo Mbak. Meng-highlight beberapa hal ya, diantaranya memang jika perang ini berlanjut tuh dampaknya tuh selain ke lingkungan dan ke perempuan tuh banyak banget gitu. Ke perempuan bisa gender roles-nya tuh semakin kuat gitu, dan bisa nilai-nilai value-value feminis yang kita perjuangkan bisa menghilang gitu. Nah, terus tadi juga dampak terhadap lingkungan, dampak dari nuklirnya, reaktor nuklir itu banyak banget dan itu berbahaya banget bagi manusia. Bahkan yang ingin bertanya bisa langsung pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa, tadi kan cukup dipantik ya oleh Bu Ziza terkait
dampak perang terhadap ekofeminisme itu banyak banget. Dan mungkin teman-teman masih ada yang kurang paham atau mungkin terbesit sesuatu, bisa langsung ditanyakan karena mumpung Bu Zah bersama kita nih, kan jarang-jarang bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan beliau gitu. Oke, kepada ini mungkin kita nampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini mau langsung pertanyaannya ya Bu ya? Ya, monggo, manut aja. Sebetulnya ada beberapa hal yang belum saya sampaikan juga tadi, tetapi karena nanti kalau kelamaan saya ngomong kan membosankan, jadi agar kita interaktif aja. Oke, baik Ibu. Oke, mungkin kepada Saudara Nanda Yulfi, saya persilahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih kesempatannya. Permisi Bu Nur Aziza, saya ingin bertanya mengenai tadi kan ada dampak-dampak dari perang yang mungkin dialami oleh wanita. Nah, ada nggak sih kira-kira peranan dari organisasi internasional untuk menangani masalah tersebut, mungkin seperti kayak organisasi UN Women dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Coba, maaf terlalu cepat, Mbak. Gimana, Mbak? Tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak-dampak perang terhadap perempuan ya, seperti perempuan di Ukraina dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih Bu peranan dari organisasi internasional yang mungkin menangani masalah tentang perempuan seperti UN Women dan lain sebagainya, seperti itu Bu, kurang lebih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Nanda. Ini mungkin mau langsung dijawab aja atau bagaimana? Saya manut moderator deh. Di sini yang berkuasa moderator. Baiklah, mungkin biar lebih enak dan masih hangat, langsung dijawab aja nggak apa-apa Bu? Monggo. Oke, makasih. Nah, bagaimana peran dari organisasi internasional terhadap perang ya, atau dampak perang, bukan perangnya, tetapi mungkin dampak perang. Sangat tinggi ya. Memang banyak yang mengkritik PBB. PBB itu sebagai negara yang, slip of tongue. PBB itu organisasi internasional yang mempunyai kelemahan-kelemahan, yes gitu ya. Tetapi PBB juga mempunyai peran yang sangat signifikan, termasuk di dalam misalnya dalam mengupayakan agar perempuan tidak menjadi korban perang saja, gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara yang dilakukan oleh PBB untuk membuat perempuan tidak hanya menjadi korban, itu adalah dengan misalnya membuat resolusi ya, resolusi yang disebut resolusi 1325 ya, nomor 1325. Ini adalah resolusi Dewan Keamanan PBB ya, Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa perempuan itu perlu terlibat di dalam proses yang disebut dengan peace and conflict resolution. Jadi perempuan itu ketika perang banyak menjadi korban, sesudah konflik pun biasanya perempuan tetap jadi korban lagi gitu. Tidak ada jaminan ya bahwa ketika nanti sesudah perang itu perempuan kemudian menjadi selesai masalahnya, gitu ya. Tidak ada jaminan. Contoh misalnya Aceh, ya, di dalam konflik Aceh itu sekarang udah selesai konflik Aceh selesai. Pada waktu konflik Aceh dulu perempuan banyak yang diperkosa, banyak yang menderita.
sesudah perang selesai, bukan berarti selesai juga loh penderitaan perempuan di Aceh itu. Susah jadi perempuan di sana. Salah satu contoh misalnya, bagaimana cara berpakaian pun misalnya sangat diatur. Ya, kalau sangat diatur itu ini loh, kalau misalnya kita itu ke Aceh sudah kena larangan loh ya, misalnya menggunakan celana panjang. Padahal itu menggunakan celana panjang itu kalau menurut kita itu sudah syar'i itu ya. Tapi kalau menurut pemerintah Aceh itu tidak syar'i, kan itu urusannya dengan undang-undang. Undang-undang itu dengan hukum gitu. Nah, itu membuat perempuan menjadi susah bergerak, gitu kan? Menjadi susah bergerak, hanya cuman gara-gara berpakaian misalnya. Nah, masalahnya apakah berpakaian itu harus diatur oleh negara? Gitu. Itu cuma ada di Aceh juga gitu ya, yang seperti itu. Nah, mengapa ini terjadi? Di antaranya itu terjadi karena ketidakberadaan atau minimnya perempuan yang menjadi decision maker dalam pembuatan keputusan di daerah tersebut gitu ya. Jadi perempuan itu enggak korban. Nah, untuk mengatasi itu maka United Nations melalui resolusi 1325 mendorong gitu ya agar perempuan itu mempunyai ditingkatkan jumlahnya di dalam resolusi konflik. Misalnya caranya begini, ketika PBB itu menjadi penengah atau dia mempunyai peran di dalam resolusi konflik, maka dia akan meminta, misalnya gitu ya, meminta agar perempuan itu dilibatkan di dalam proses perundingan. Nah, ini juga sulitnya setengah mati. Karena perempuan dianggap tidak pernah menjadi pemimpin, sehingga tidak pantas untuk berunding, gitu ya. Jadi tidak dihitung sebagai orang yang mempunyai otoritas di dalam perundingan konflik gitu. Jadi akibatnya perundingan konflik tidak menggunakan perspektif perempuan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian berusaha ditembus oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi yang namanya resolusi ataupun konvensi itu kan tidak bisa mengikat secara langsung. Apakah resolusi itu akan dipatuhi oleh negara tersebut atau tidak? Nah, itu tergantung pada bagaimana arena politik yang berada di negara masing-masing yang berbeda-beda. Jadi salah satu hal yang saya termasuk yang memperjuangkan ya, di Indonesia misalnya, di Indonesia itu upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai anggota pasukan penjagaan PBB itu sangat terhambat jika dibandingkan dengan negara lain. Karena negara-negara lain itu sudah tinggi jumlah perempuan yang menjadi anggota peacekeeping operation ya, peacekeeping operation. Nah, peacekeeping operation itu adalah pasukan yang diterjunkan di wilayah-wilayah pasca konflik dan ini penerjunannya oleh PBB. Nah, di situ perempuan sebetulnya itu lebih banyak mengurus urusan humanitarian, urusan kemanusiaan. Bagaimana membantu perempuan di daerah konflik juga misalnya, menghindarkan mereka dari perkosaan. Dan salah satu hal yang membuat ada resolusi 1325 yang di-create oleh PBB adalah karena sebelumnya ketika ada penerjunan pasukan penjaga perdamaian oleh PBB, which is mostly adalah laki-laki, ya, maka di situ banyak terjadi barter seks,
di situ banyak terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian sendiri. Nah, ketika pasukan penjaga perdamaiannya itu perempuan, ini agak berkurang, gitu loh Mbak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana peran PBB di dalam resolusi konflik. Nah, kalau ketika sedang terjadi perang seperti ini, maka pasti yang dilakukan adalah bantuan kemanusiaan, ya, bantuan kemanusiaan itu pasti. Bantuan kemanusiaan oleh UN Women dan sebagainya itu pasti, dan itu bantuan kemanusiaan juga bukan hanya dilakukan oleh negara atau organisasi internasional, tetapi juga oleh INGO misalnya, NGO gerakan-gerakan perempuan ini luar biasa. Dia juga melakukan protes, ya, demo-demo, termasuk ketika International Women's Day ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan demo untuk menentang serangan, mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina. Bagaimanapun juga, entah mana yang benar itu Ukraina, entah yang benar itu Rusia, nggak usah diurus. Tetapi serangan fisik, serangan bersenjata itu adalah sesuatu yang harus dikutuk, gitu loh. Jadi ketika terjadi serangan itu tetap hal yang buruk, dan feminis tidak setuju dengan serangan-serangan tersebut karena merusak, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh gerakan-gerakan feminis melalui berbagai organisasinya di berbagai daerah. Jadi itu yang bisa saya jawab. Jadi banyak yang dilakukan, misalnya pertama adalah mengupayakan bantuan kemanusiaan, yang berikutnya adalah berusaha untuk menjadikan perempuan itu sebagai aktor, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek, gitu ya. Itu Mbak, gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk Saudari Nanda, apakah terjawab pertanyaannya atau ingin menanggapi? Sudah cukup, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Thank you. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin aku ingin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bu. Ini dari Bagaskoro, pertanyaannya seperti ini. Selamat malam Ibu Nur Azizah, saya ingin bertanya tetapi di luar ekofeminisme. Menurut pendapat Ibu, bagaimana jadinya jika saat ini Presiden Amerika Serikat masih dijabat oleh Donald Trump? Bagaimana dampaknya terhadap konflik Rusia-Ukraina saat ini? Karena tanggal 23 Februari lalu, Trump diwawancara dan menyatakan bahwa tidak akan ada konflik Rusia-Ukraina jika dia masih menjabat. Tapi sedangkan dia kan salah satu orang paling kontroversial di dunia. Mungkin Ibu bisa menyatakan pendapat Ibu terkait pertanyaan dari Saudara Bagaskoro. Ya, kalau cuman ngomong sih bisa aja ya. Tetapi memang Trump itu mempunyai record kedekatan dengan Putin, ya, dengan Rusia. Bahkan banyak yang menduga atau curiga gitu bahwa kemenangan kemenangan Trump aja didukung oleh Rusia, gitu kan. Jadi bisa jadi memang dia bisa melakukan diplomasi terhadap Rusia, ya, diplomasi terhadap Rusia. Tetapi kan apakah kalau dia masih menjabat atau tidak, kemudian apakah kemudian tidak terjadi serangan, itu kan tidak bisa dihitung, ya, kalau tidak bisa dikalkulasi. Yang bisa adalah dilihat recordnya, memang dia mempunyai kemampuan diplomasi khususan terhadap Rusia, gitu, dan diplomasi ini dapat dimanfaatkan. Tetapi apakah kemudian kalau dia masih menjabat kemudian tidak terjadi perang, ini kan tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung secara pasti. Itu jawaban saya. Hanya saja memang sebetulnya
yang terjadi di dalam yang mungkin perlu perlu diperhitungkan bahwa kalau misalnya gitu ya, kalau aku nih bukan Trump. Kalau misalnya presidennya itu sama-sama perempuan misalnya, kira-kira terjadi perang nggak? Perlu nggak kita tanya seperti itu gitu? Karena cara berpikirnya Putin itu adalah cara berpikir yang sangat-sangat realis. Cara berpikir realis itu tidak dipunyai oleh semua orang juga gitu ya. Artinya nggak semua kepala negara pasti realis ya. Meskipun semua kepala negara itu pasti akan menjaga kepentingan nasionalnya. Itu saya kira disepakati oleh para ilmuwan hubungan internasional. Jadi kepentingan nasional itu penting. Tetapi apakah kepentingan nasional itu perlu dijaga dengan melakukan serangan? Nah, ini kalau yang alirannya seperti itu namanya realis. Dan cara berpikir realis ini sangat dikritik oleh feminis maupun konstruktivis ya. Karena cara berpikir realis ini pertama merusak karena dia menghalalkan penyerangan terhadap lawan gitu ya, penyerangan secara fisik gitu. Nah, itu yang disebut dengan hard power. Kalau kita belajar hubungan internasional, kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya sebuah negara tidak harus selalu dengan hard power kok untuk berkuasa. Joseph Nye juga orang Amerika, jadi dia juga ilmuwan Amerika dan dia juga menganalisa kebijakan luar negeri Amerika. Dia menyarankan yang disebut dengan soft power. Nah, soft power juga bisa digunakan untuk memperoleh keselamatan tadi, termasuk menjaga agar misalnya Rusia tidak diserang oleh Ukraina. Nah, tetapi be careful juga ya bahwa keberadaan NATO itu juga sebetulnya merupakan salah satu sisa-sisa pemikiran realis, sisa-sisa pemikiran maskulinistik di dalam hubungan internasional. Apakah NATO ini masih diperlukan? NATO bukan Uni Eropa ya, beda ya. Uni Eropa kita lihat rekornya sangat positif. Tetapi apakah NATO masih diperlukan? NATO itu adalah treaty aliansi negara-negara North Atlantic di dalam hal persenjataan di dalam aliansi pertahanan. Nah, apakah aliansi pertahanan itu masih diperlukan? Karena kita perlu melihat ada yang disebut dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah aliansi negara, tetapi NATO itu bukan Uni Eropa. NATO bukan Uni Eropa ya. NATO itu pertahanan. Nah, fakta pertahanan ini juga mempunyai unsur merusak. Kalau seperti yang disampaikan oleh Putin, dia merasa terancam karena NATO menggelar pasukan di Eropa Timur gitu. Nah ini kembali ya. Kita bisa berdebat apakah yang namanya menjaga perdamaian itu harus dengan persenjataan atau bisa dengan diplomasi. Nah, kalau menurut hubungan internasional atau ilmu hubungan internasional gitu yang saya pelajari, yang banyak juga dipelajari oleh kita mungkin meskipun ini tidak semua mahasiswanya dari HI ya. Justru harusnya hubungan internasional itu dilakukan, dijaga dengan melakukan diplomasi, bukan dengan sebuah serangan gitu loh. Karena serangan itu mahal loh. Yang namanya perang itu mahal.
perang itu nggak ada yang murah, even dia menang. Tapi perang itu adalah sesuatu yang mahal. Kalau bisa tidak dengan perang, kenapa harus perang? Nah, masalahnya adalah siapa yang membuat decision? Kenapa kok decisionnya harus perang? Gitu kan? Nah, apakah tidak bisa tanpa perang? Gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa situasi serupa itu pernah terjadi dulu pada tahun 1962 yang disebut dengan krisis Kuba atau krisis teluk babi, ya. Krisis teluk babi itu ketika pada waktu itu antara Uni Soviet dengan Amerika saling bersitegang dalam situasi perang dingin, dan Uni Soviet itu mengancam Amerika untuk meluncurkan rudal untuk menyerang Amerika. Nah, Amerika kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika pada waktu itu bisa dipilih 3 hal. Pertama adalah ikut menyerang, serang balik, dan serang balik ini adalah artinya perangi aja Uni Soviet. Bisa menang, bisa kalah. Tetapi ketika dia akan berperang fisik, maka itu biayanya sangat mahal. Diam saja. Ketiga adalah dia rational actor. Rational actor adalah bagaimana tujuan tercapai, tetapi tidak harus dengan perang. Itulah yang disebut dengan blockade. Jadi pada waktu itu dia berusaha untuk membuat Uni Soviet mengurungkan niatnya untuk menyerang Amerika, karena kalau dia akan menyerang maka Amerika akan menyerang Kuba, dan Kuba itu daerah yang berada persis di sebelah Amerika gitu. Jadi kalau mau menyerang Kuba itu gampang banget gitu. Nah, hal itu kemudian membuat kedua pasukan itu mundur. Nah, saya kira kalau kita melihat dari antropologi atau apa itu, perang itu sendiri sebetulnya ya bukan kemudian ketika ada manusia lahir itu kemudian sudah ada perang. Enggak. Perang itu kan jelas ya, yang namanya perang itu adalah sesuatu yang terorganisir. Jadi ketika awal-awalnya dulu manusia ada, itu enggak pakai model perang-perangan. Tapi ketika kemudian dia sudah menjadi suatu organisasi yang besar, maka mulailah kemudian ada perang gitu. Jadi perang itu tidak sejalan dengan tidak kemudian pasti di mana ada manusia di situ ada perang, enggak gitu. Jadi perang itu adalah suatu sistem yang di-create oleh manusia yang berorganisasi tadi. Tetapi perang bukan satu-satunya cara untuk mencapai kepentingan nasional gitu. Nah, dan banyak kita bisa melihat ya, misalnya pemerintahan bagaimana misalnya Barack Obama menyelesaikan menyelesaikan konflik gitu. Kemudian Donald Trump ya, sekali lagi Donald Trump mungkin mempunyai kemampuan diplomasi dengan Rusia, tetapi Donald Trump juga merupakan orang yang cenderung mempunyai nasionalisme yang sempit. Contohnya ketika dia cenderung tidak suka berorganisasi melalui PBB gitu ya. Jadi Amerika itu di bawah Trump kan tidak baik rekornya. Juga dia termasuk negara yang tidak berhubungan internasional dengan baik, misalnya belum pernah kan ke Indonesia misalnya, itu berarti dia nggak nganggep Indonesia juga gitu. Nah, jadi kayaknya itu yang bisa saya jawab terkait dengan Trump. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Aku rasa itu jawabannya cukup menjawab banget ya. Mungkin kita langsung lanjut ke penanya selanjutnya, ini saudari Anissa Sofia. Mungkin bisa langsung on-mic. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Halo Ibu, kenalin saya Anissa, Hai. mahasiswa Ibu Anissa. Iya Ibu,
Terima kasih banyak Bu, materinya sangat mengkonklusikan. Tadi ada satu hal yang menarik banget untuk saya tanyakan Bu. Yang disampaikan Ibu tadi, kalau situasi antara Rusia dan Ukraina, situasi politik itu sangat dipengaruhi sama pemimpin negara, terutama pemimpin negara dari Rusia itu. Nah, kalau yang saya lihat dan baca, Putin ini kan memang apa ya, prioritasnya itu adalah negaranya gitu, terus kayak pertahanan dan kurang memprioritaskan kesetaraan gender, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kan ketika konflik itu terjadi, yang disorot orang adalah dampak-dampak dari konflik itu. Yang mana sebenarnya dampak-dampak dari konflik itu tidak menjadi prioritas pemikiran dari Putin gitu. Nah, karena toh akhirnya kalaupun misalnya itu menjadi pemikiran di Putin memikirkan warga negaranya yang terkena kekerasan seksual dan sebagainya, mungkin dia akan mempertimbangkan aksinya ke Ukraina kan Bu. Tapi kan dia melancarkan aksinya. Nah, pertanyaan saya adalah, di situasi yang seperti ini, bagaimana kita bisa membawa isu lingkungan, isu kesetaraan gender, isu hak asasi manusia ini ke dalam pemikiran Putin dan lingkarannya gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan beliau untuk mengakhiri perang gitu. Nah itu sih Bu, lebih kepada, jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mempengaruhi isu-isu yang kita bahas hari ini itu masuk ke dalam prioritas pemikirannya Putin untuk mengakhiri perang. Mungkin itu Bu, terima kasih. Memang nggak mudah ya Mbak, kalau pertanyaannya seperti itu Mbak Anissa, bagus banget pertanyaannya, tetapi tidak mudah pasti. Apakah Putin itu mempunyai perhitungan terkait dengan gender dan sebagainya? Jangankan Putin, pemimpin negara yang lain pun mungkin juga tidak banyak yang aware terhadap isu gender, ya. Dan kalau dilihat dari ini ya Mbak ya, kalau dilihat dari kekejamannya, tapi ini kan perangnya baru beberapa hari Mbak. Kalau dilihat dari kekejamannya dalam artian kekerasan seksual misalnya, itu rekornya adalah Bosnia Herzegovina. Perang Bosnia Herzegovina itu termasuk yang paling sadis dalam penggunaan seks sebagai senjata untuk perang. Kalau ini masih agak rekornya belum, misalnya perang Ukraina tahun 2014 itu yang Mbak ya, Ukraina Rusia itu menurut catatan tidak sedahsyat kekerasan seksualnya, tidak sedahsyat Bosnia Herzegovina. Tetapi bahwa terjadi gender based violence itu pasti, tidak mungkin tidak terjadi ya. Tadi apalagi kalau kita bicara masalah trafficking, which is trafficking itu terjadi karena kemiskinan terjadi karena perang gitu kan, karena kelaparan, gimana mau bertahan hidup, sex for survival misalnya, itu kan terjadinya karena perang. Nah, bagaimana agar Putin bisa mendengarkan itu? Kalau Anda tanya bagaimana ya, demo, salah satu cara yang dilakukan adalah demonstrasi, misalnya seperti yang dilakukan kaum feminis di Uni Soviet, slip of tongue lagi, kaum feminis di Rusia. Feminis di Rusia banyak yang demo mengecam Putin gitu, tidak menyetujui terhadap itu. Nah, masalahnya apakah itu didengarkan atau tidak, itu ya tidak ada jaminan ya bahwa Putin kemudian mendengarkan. Nah, tetapi kalau kita bicara secara inkremental gitu ya, artinya gini Mbak, kita bicara secara jangka panjang, maka gagasan feminis adalah bagaimana misalnya memasukkan perempuan di dalam institusi militer. Dengan memasukkan perempuan di dalam institusi militer, kemungkinan cara berpikir militer itu berubah
sedikit demi sedikit. Bukan berarti pasti akan berubah langsung loh Mbak. Ini seperti kita bicara masalah kuota perempuan di dalam parlemen misalnya. Kuota perempuan di dalam parlemen itu sekarang perempuan di dalam parlemen semakin banyak. Tetapi apakah kemudian ketika perempuan berada di dalam parlemen itu otomatis women issues itu selesai? Tidak juga. Karena pertama, tidak semua perempuan itu mempunyai cara pandang feminis. Tidak semua perempuan mempunyai kesadaran tentang feminisme. Karena kita kan juga berada di lingkungan masyarakat patriarki. Jadi tidak semua itu aware, tidak semua tahu, tidak semua aware. Termasuk yang berada di dalam militer. Seandainya dia masuk di dalam militer, apakah dia kemudian bisa mempengaruhi militer lingkungannya atau dia tidak bisa mempengaruhi, itu kan nggak jaminan. Tetapi dengan banyaknya perempuan, itu paling tidak, itu akan ada membawa perubahan cara berpikir. Jadi misalnya begini loh Mbak, ini juga cara berpikir perempuan dan laki-laki perlu diubah. Misalnya perempuan itu kan kerap kali dianggap sebagai pihak yang perlu dilindungi. Ya, perlu dilindungi. Itu sebetulnya adalah cara berpikir patriarki, cara berpikir maskulin yang sok merasa perlu melindungi gitu ya. Karena melindungi dalam hal ini bisa bermata dua gitu, menjadi pedang mata dua. Di satu sisi bahasanya melindungi, tetapi di sisi lain kemudian dia mengekang. Contoh konkret adalah misalnya ketika perempuan itu harus dilindungi dalam konsep dia kemudian tidak boleh keluar dari rumah misalnya agar dia terlindungi dari ancaman-ancaman misalnya itu terjadi di Timur Tengah, Taliban, Afghanistan, dan banyak negara termasuk Indonesia misalnya, meskipun mungkin tidak semua orang di Indonesia seperti itu, tetapi sebagian juga seperti itu. Nah, jadi konsep melindungi itu bisa bermata dua gitu. Jadi nggak usah ya, perempuan nggak usah terlalu dilindungi sebetulnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa cara berpikir militer itu sangat maskulin, dan cara berpikir militer yang maskulin ini yang keinginan untuk melindungi perempuan itu kerap kali membuat militer menjadi misalnya melindungi dengan yang dilindungi itu enggak selevel Mbak. Jadi itu tidak dalam power yang sama. Orang yang dilindungi itu adalah orang yang depend on. Jadi kalau memang kita mau meningkatkan, merubah situasi itu, maka cara berpikir melindungi ini harus dihapus. Ya menghapusnya nggak gampang, tetapi paling tidak kan diintroduce gitu ya, bahwa yang namanya konsep melindungi itu bisa bermata dua loh. Konsep melindungi itu bisa membuat perempuan justru tidak bisa berkembang. Saya pernah diskusi dengan salah satu petinggi militer terkait dengan 1325 resolusi 1325, implementasi resolusi 1325 di Indonesia, dan saya menanyakan kenapa kok jumlah perempuan di militer Indonesia sedikit dan jumlah perempuan yang dikirim ke PBB itu sedikit. Jawabannya karena perempuan Indonesia itu mostly masih lemah, dia bilang gitu, nggak kuat-kuat kayak seperti di Afrika misalnya. Apa iya sih gitu sih, tapi ya diskusinya karena diskusi dengan pejabat nggak bisa sepenuhnya ini ya all out gitu. Tapi yang saya simpulkan adalah begitulah cara berpikir pejabat militer gitu loh, bahwa perempuan itu nggak selevel dengan laki-laki. Nah, karena perempuan dianggap tidak bisa bertempur. Hanya saja memang begini, ini debatable banget juga Mbak Anissa, bahwa
apakah yang namanya power itu harus dengan bertempur gitu ya? Karena ketika perempuan bertempur ini memang ribet, Mbak. Bagaimana ketika dia hamil dan bertempur? Pasti susah kan? Misalnya bertempur kok hamil. Tetapi kalau Anda baca sejarah gitu ya, Anda baca sejarah beberapa ratu Eropa itu dia memimpin perang dalam kondisi hamil, ya. Jadi hamil pun bisa loh. Enggak, orang hamil tuh sebetulnya juga enggak terus semuanya harus berhenti gitu karena hamil. Meskipun hamil dan perang itu resiko tinggi juga gitu. Tetapi beberapa itu terjadi. Kemudian bagaimana dengan menstruasi? Karena menstruasi itu kan juga mengganggu ya ketika perang gitu. Menstruasi mengganggu kan. Karena bisa menjadi pertanda di itu ada tanda-tanda yang ditinggalkan di situ kalau dia bocor. Kalau mau pakai tampon misalnya, pakai tampon itu juga membutuhkan fasilitas kan gitu. Which is dalam situasi perang belum tentu ada yang namanya softtek, belum tentu ada yang namanya tampon gitu. Jadi tidak mudah juga ya. Ini memang debatable apakah perempuan itu perlu terjun ke dalam militer. Tapi kalau saya sendiri berpikir bahwa yang namanya militer itu sebetulnya tidak selalu hanya berperang kok gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika dia berada di militer, meskipun tidak harus hanya berperang gitu. Dan itu diharapkan dapat mengubah cara berpikir militer. Nah, itu yang saya maksud. Jadi gini, Mbak, meskipun yang namanya kepala negara Rusia itu adalah Putin, tetapi kan tidak berarti bahwa yang namanya pembuat kebijakan itu hanya Putin seekor gitu. Pasti ada tentaranya, pasti ada jenderal-jenderalnya dan sebagainya gitu. Jadi yang harus dipengaruhi adalah sistemnya itu yang dicoba untuk dipengaruhi. Dan itu adalah proses untuk mengubah norma. Mengubah norma itu bukan proses setahun, 2 tahun, 10 tahun, tetapi itu adalah proses jangka panjang. Tetapi apakah norma itu bisa dirubah? Jawabannya yes. Anda tahu ada feminist foreign policy. Feminist foreign policy itu bukti bahwa norma itu bisa mengubah kebijakan, bahkan kebijakan luar negeri. Dan record bahwa ekofeminisme sendiri ya, ekofeminisme sendiri adalah sebuah gerakan juga yang termasuk getol di dalam meningkatkan jumlah perempuan di lembaga-lembaga pembuat keputusan agar perempuan bisa mengubah cara berpikir yang maskulinistik, cara berpikir yang patriarki menjadi cara berpikir yang lebih demokratis, yang lebih melibatkan masyarakat, which is perempuan adalah masyarakat, sehingga masyarakat ini perlu didengarkan dan diwakili suaranya, begitu Mbak. Jadi prosesnya bukan seperti di dalam jangka panjang. Saya kira peradaban manusia insya Allah semakin membaik meskipun mungkin kita sudah mati itu, tetapi insya Allah semakin membaik dong. Jangan mempercayai adanya perang dunia ketiga kalau saya, karena tidak semuanya harus serial. Dan saya kira ini memang dilematis. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara besar termasuk NATO itu tidak terlibat langsung di dalam perang itu, jadi agak diem, itu masih lumayan Mbak gitu. Karena itu membuat perang tidak berekskalasi semakin besar. Jadi ya moga-moga segera berhenti gitu. Putin ya agak sulit ya Mbak ya. Gimana? Apakah kita akan membiarkan Ukraina itu menjadi bagian dari Rusia saja atau bagaimana gitu?
Ya, mungkin kita perlu berdiskusi tentang bagaimana kaitan antara nasionalisme dengan feminisme, nasionalisme dengan maskulinistik gitu. Jadi nasionalisme ini kan kemudian cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang apa ya, harus mengalahkan pihak lain, mengontrol pihak lain. Padahal sebetulnya nasionalisme juga bisa dicapai jelas dengan cara-cara soft power, dengan cara-cara non hard power dan cara-cara cooperation. Nah, saya kira begitu, Mbak, jawaban saya. Ya, jadi bukan membalikkan telapak tangan untuk langsung mempengaruhi Putin, tidak. Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin Saudari Anissa itu jawabannya udah cukup jelas ya, kalau nggak cuma sekedar membalikkan telapak tangan seperti kata Bu Ziza, tapi itu butuh proses yang panjang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Saudari Syarifah Afra. Silahkan on mic dan sampaikan pertanyaan. Baik, halo Ibu, perkenalkan nama saya Syarifah Afra Novianti, saya berasal dari Aceh nih Bu. Nah mungkin konteksnya lebih ke feminis ya Bu, soalnya tadi saya sedikit tertarik sama pertanyaan Ibu tentang peraturan yang ada di Aceh. Ibu kan tadi menyebutkan bahwasannya apakah cara berpakaian pun sejatinya harus turut diatur gitu oleh pemerintahan. Nah, jadi pertanyaan saya, kan Aceh itu kan salah satu wilayah yang punya otonom ya Bu, dan merupakan persyaratan damai juga antara Indonesia dan Aceh pada saat itu dengan cara memberikan hak otonomi khusus kepada daerah Aceh. Nah, terus juga berdasarkan statement Ibu tadi, sejatinya yang diatur dalam peraturan Aceh itu tidak hanya cara berpakaian wanita saja, namun juga laki-laki, di mana jika laki-laki menggunakan celana yang di atas lutut, maka itu juga ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Dan sejatinya penerapan hukum kanun yang ada di Aceh ini kan juga merupakan bentuk dari kiblat Aceh itu sendiri yang mungkin 80% kiblat kebudayaan itu berpedoman pada dunia timur gitu, yang mana kita ketahui memang secara pakaian itu memang rata-rata tertutup. Nah, misalnya kita bisa analogikan kayak di Malioboro gitu. Saya di sini sering dengar kalau misalnya lewat situ tuh kayak ada suara gamelan dan musik-musik khas Jawa. Nah, itu kan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempertahankan juga kebudayaan dari daerah Yogyakarta. Begitu pula dengan Aceh dengan cara penerapan hukumnya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah terkadang eksistensi atau penerapan dari feminisme ini terkadang juga bisa mengenyampingkan kebudayaan gitu, Bu. Padahal ini kan punya konsep kayak di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Thank you Mbak Syarifah. Bagus sekali pertanyaannya dan iya, jawaban saya adalah begini Mbak. Yang namanya kebudayaan atau lebih tepatnya tradisi ya Mbak ya. Tradisi itu tidak semuanya positif. Nah, jadi tradisi itu bisa positif tetapi juga bisa negatif. Dan ketika kita menjaga tradisi atau kita menjaga tradisi, it mean menjaga status quo, Mbak. Anda bisa melihat ya, misalnya begini ya, ini saya ambil analog misalnya bagaimana Muhammadiyah aja. Muhammadiyah itu sebuah gerakan yang sebetulnya banyak ditentang gitu kan oleh masyarakat pada saat itu karena Muhammadiyah mencoba mengubah tradisi
yang dianggap tradisi itu dianggap baik masalahnya, ya. Tradisi itu cenderung dianggap baik. Tetapi apakah tradisi itu selalu baik atau tidak? Itu memang kita bisa debatable, Mbak. Ya. Karena baik dan tidak itu bisa baik menurut A, itu berbeda dengan baik menurut B. Baik menurut di Aceh pun saya yakin ada perbedaan pendapat. Ada banyak perbedaan pendapat, itu ada banyak perbedaan. Pendapat itu pasti. Tetapi ada kecenderungan bahwa pendapat yang menang itu adalah pendapat yang pro status quo. Ya, ini kita lihat misalnya bagaimana beratnya misalnya Muhammadiyah memerangi tradisi yang kemudian mohon maaf dijaga oleh NU misalnya. Nah, ini akhirnya kemudian kerap kali menimbulkan seolah-olah konflik antara Muhammadiyah dengan NU. Karena memang beda alirannya beda gitu, cara berpikirnya beda. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa enggak semua tradisi harus pasti bagus loh. Even itu local tradition. Yes, kita kerap kali mendengar yang disebut local wisdom. Tapi enggak semua lokal itu wisdom. Be careful, gitu ya. Zaman misalnya begini. Yang namanya ya itu tadi misalnya, apakah yang namanya seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya, apakah yang disebut yang namanya membuat apa itu namanya selamatan itu wisdom apa enggak gitu. Karena selamatan itu dalam artian rukun, dalam bahasa Jawa itu namanya guyub, dan rukun it's good gitu. Tetapi dalam artian ekonomi itu menghabiskan uang yang sangat luar biasa, Mbak, gitu. Nah, ini yang kemudian ingin dihilangkan oleh Muhammadiyah. Tapi ketika Muhammadiyah mencoba masuk ke ranah itu, wah banyak sekali penentangannya. Nah, sekarang masalahnya, apakah yang namanya negara itu apa sih yang perlu diatur? Yang perlu paling diatur oleh negara itu apa? Nah, itu yang kemudian saya kira perlu diarahkan gitu. Karena ketika kemudian yang diatur adalah ngurusi pakaian misalnya, ya pakaian mungkin salah satu hal yang penting, tetapi apakah pakaian itu hal yang terpenting? Pertanyaannya kan itu. Karena dalam hal bernegara kita kan harus mempunyai prioritas, gitu kan? Harus mempunyai prioritas. Mana yang harus diurus dan mana yang tidak diurus gitu. Karena kalau semua dilakukan pasti nanti ada hal-hal lain yang tidak bisa terjangkau gitu, Mbak. Jadi tetapi ada kecenderungan, saya paham bahwa ada kecenderungan agama itu sangat efektif dapat dukungan masyarakat gitu, karena ketika apa-apa itu dihubungkan dengan agama maka orang akan takut ya untuk menentang gitu ya, takut untuk menentang karena nanti kalau menentang dianggap tidak agamis, menentang dianggap menentang agama dan sebagainya. Nah, sekarang maka jawaban saya adalah seperti itu. Jadi apakah yang namanya budaya itu semuanya bagus? Jawaban saya ya budaya itu kreasi dari manusia. Tetapi apakah semuanya bagus? Ya ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Salah satu budaya yang tidak bagus adalah budaya atau tradisi patriarki itu, mendahulukan laki-laki. Emangnya itu bagus? Padahal itu sudah menjadi tradisi loh. Orang bisa mengatakan itu sudah menjadi budaya. Yang namanya pemimpin itu adalah laki-laki gitu. Yang namanya orang yang berpolitik itu adalah laki-laki misalnya. Itu contoh bahwa
tradisi tidak selalu bagus, budaya tidak selalu bagus, dan budaya bisa merusak. Maka be careful. Maka mari kita coba untuk melihat mana budaya yang perlu diajukan, itu mana budaya yang membuat peradaban menjadi baik dan mana budaya yang membuat peradaban menjadi buruk. Nah, kembali ke ekofeminisme. Ekofeminisme sangat yakin bahwa yang namanya patriarki, patriarki itu sangat kuat di dalam kapitalisme, sehingga pembangunan kebijakan-kebijakan di dalam pembangunan itu menjadi tidak ramah lingkungan gitu, Mbak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa patriarki itu salah satu contoh budaya yang harus diperangi gitu, dan itulah yang diperangi oleh feminisme. Tetapi apakah kemudian feminisme itu kemudian akan melawan lokal? Ya, bisa melawan, bisa tidak, Mbak. Tetapi dalam artian melawan, menurut saya ada kecenderungan untuk melawan, karena di ranah lokal pun patriarki juga sangat kuat, Mbak. Gitu loh, Mbak. Jadi, dan patriarki di ranah lokal itu lebih berat dibandingkan patriarki di level nasional ataupun di level internasional. Seperti kita lihat di PBB, itu banyak sekali norma-norma yang sudah menghargai perempuan. Tetapi di level lokal, kita banyak sekali perda-perda. Mbak, Anda silahkan membaca perda. Itu ada sekitar sekian ratus perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Kalau tadi Anda menyebutkan kanun tidak diskriminatif, ya mungkin tidak diskriminatif, mari kita lihat. Tetapi perda-perda yang lain banyak sekali yang diskriminatif. I'm not sure about your statement, tapi perda-perda yang lain banyak sekali, ratusan yang diskriminatif terhadap perempuan. Tapi harus dibaca satu persatu, dilihat satu persatu. Tapi enggak begitu aja lokal itu selalu bagus. No. Oke, sudah ya Bu ya? Iya gitu ya. Jadi tradisi nggak selalu bagus lah. Dulu di zaman Nabi itu tradisinya perempuan dikubur hidup-hidup ya. Dan itu bukan hanya di Arab, di Cina juga gitu. Perempuan itu namanya mengirim anak ke surga itu. Tapi yang dikirim itu anak perempuan. Dan biasanya anak itu bisa ketika bayi dia. Ketika bayi lahir gitu. Karena ketika bayi lahir nanti kebanyakan anak itu dianggap memberatkan perekonomian gitu. Itu terjadi sejak zaman dulu. Apakah itu wisdom? Iya, enggak ya. Ya, gitulah. Ya, oke. Oke, baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin Mbak Syarifah tadi apakah ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Mbak. Makasih Bu atas jawabannya. Oke. Thank you ya Syarifah. Maaf, mungkin kita bisa diskusi lagi nanti. Baik, Bu. Bersemangat malam hari. Tapi sayangnya pertanyaannya cukup sampai di sini dan diskusinya mungkin cukup sampai di sini. Jadi saya persilahkan untuk Bu Liza untuk memberikan closing statement, Bu. Oke, thank you Mbak dari Imawati ya, IMM Imawati yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Nah, saya cuma ingin memperingatkan sedikit aja bahwa International Women's Day itu adalah hari untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,
hari untuk memperjuangkan, ya sebetulnya memperjuangkan hak-hak perempuan nggak cuma pada hari International Women's Day aja, tetapi paling tidak dengan adanya International Women's Day ini kita menjadi ingat bahwa masih banyak hal yang perlu diperjuangkan oleh perempuan untuk menyelamatkan perempuan. Dan sebetulnya yang perlu berjuang bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Dan menyelamatkan perempuan itu bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga itu menyelamatkan bangsa. Jadi ketika kita perempuannya maju, maka bangsa itu akan maju. Karena perempuannya menjadi produktif, gitu ya, maka bangsa itu menjadi maju. Salah satu hal yang membuat bangsa ini masih terus-menerus berada di ekor di bagian belakang dalam hal pembangunan karena masih beratnya membuat kebijakan pembangunan yang berusaha untuk meminimalisir gender inequality. Jadi Mbak Syarifah, coba besok kalau Anda jadi pejabat di Aceh, cek ya, apakah gender equality di Aceh itu bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, maka apa yang perlu diintervensi? Jangan hanya mengintervensi cara berpakaian, tapi intervensilah kebijakan-kebijakan yang memang konstruktif untuk mengurangi gender inequality, sehingga gender itu bisa menjadi equality. Nah, itu sebetulnya hal yang harus ada di semua di semua kepala pejabat, tapi masih sedikit yang sadar akan hal itu. Saya kira itu the last aku ingin berpesan bahwa saya betul-betul berharap semua dari kalian besok menjadi pejabat, baik itu pejabat, apalagi pejabat pemerintah maupun pejabat yang bukan pemerintah, tetapi pejabat adalah orang yang bisa membuat kebijakan, dan orang yang bisa membuat kebijakan itu adalah powerful ya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik gitu. Karena ketika kita tidak mempunyai kekuasaan, bagaimana kita mau mengubah dunia? Oke, gitu. Jadi jangan sampai kita cuman menjadi objek terus, maka kita harus jadi subjek, dan untuk jadi subjek itu harus jadi pemimpin. Oke, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mungkin aku ingin menyampaikan kesimpulan dan meng-highlight beberapa hal dari materi yang malam ini kita dapatkan dari Ibu Ziza. Seperti yang Ibu Ziza sampaikan tadi, berperang tuh bukan jalannya satu-satu menuju perdamaian. Ada yang namanya diplomasi. Dan dampak perang tuh tentunya banyak banget. Gak cuma ke manusia aja, tapi juga ke lingkungan hidup. Dan gak sampai situ aja, dampak dari konflik perang ini juga bisa berdampak banget terhadap perempuan. Di antaranya gender-based violence tadi, yang itu sangat merugikan perempuan tentunya. Lalu bagaimana peran kita nih? Dalam mengubah paradigma berpikir manusia, tentu nggak bisa merubah langsung gitu, kayak membalikan telapak tangan gitu. Tapi butuh proses yang panjang. Nah, mungkin peran kita salah satunya adalah sebagai perempuan tentunya turut berperan dalam ranah-ranah yang katanya cuma laki-laki doang nih yang bisa ngisi, kayak pengambil keputusan atau pemimpin. Nah, sehingga ketika kita turut memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan dan memperjuangkan hak manusia, itu semoga saja terwujud di dunia dengan kesetaraan gender yang bebas diskriminasi dan harus kita terus perjuangkan gitu. Mungkin itu saja sebelum kita berpisah dan pergi nih, kita bisa berfoto bersama ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa on kamera terlebih dahulu untuk kita abadikan momen yang nggak setiap hari bisa kita nikmati nih. Mungkin kepada operator aku persilahkan untuk mengambil alih ya, untuk beri aba-aba. Ya, Oke, teman-teman bisa on cam ya, semuanya ditunggu. Buat slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide pertama lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua
sebentar. Oke, sudah. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih kepada operator. Aku menyampaikan terima kasih yang banyak juga kepada Bu Ziza yang sudah membersamai dan memberi ilmu yang cukup banyak pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bu, di diskusi yang lebih menarik dan lebih memantik lagi gitu. Dan aku juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi pada malam hari ini, turut berdiskusi juga dan turut menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa manfaat dan menjadi salah satu langkah kecil untuk menuju dunia dengan kesetaraan gender yang kita cita-citakan bersama. Amin. Dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi sabilul haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Salsa. Terima kasih, Salsa. Thank you, Bulan. Salsa. Love you banget. Thank you, Ya Salsa. Allah. Aduh, Ditunggu diskusi-diskusi Keren selanjutnya. pisan, euy. Mantap. keren banget gak sih? Oh my God. Keren, Ya cuy. Allah. Ini tuh keren banget, sumpah. Aku nggak kuat. Aku tidak bisa menahannya. Pergi ya, Bu Ziza. Pergi. Ya udah malam juga Ya. sih, nggak enak juga. Udah malam. Iya. Alah, masih jam 9:30 lagi. Belum malam lah. Ngaco. Besok dia ke kampus tuh pasti. Kayaknya udah kecapean sih. Ya, Mbak, Mas, Kakak. Iya. Makasih ya, Salsa. Sehat-sehat, Terima Kak. kasih, Salsa. Yoi. Nah, Silva parah nih, Silva. Jangan Silva. Sumpah keren Iya, banget. Itu. Sumpah keren banget. Apa? Hasna, gimana kau?